Sragen, warga Dusun Kowang di Desa Ngargotirto, Sumber Lawang, Sragen, ramai merobohkan masjid di kampungnya karena Odo yang berjanji akan membangunkan masjid baru. Belakangan janji tersebut tak pernah terbukti. Siapakah dermawan tersebut? Bulan Februari lalu, warga kampung sepakat merobohkan masjid tembok yang cukup megah untuk ukuran kampung pedalaman di pinggir waduk Raksoso Ketungombo tersebut. Agus Budiono, yang kini ditunjuk warga sebagai ketua pembangunan kembali masjid, menceritakan bahwa warga terbuai janji karena ada pihak yang mengaku akan membangunkan masjid baru. Seorang warga yang mengaku sebagai orang dekat seorang dermawan Koyo Raya dari Lampung, meminta agar masjid kampung itu dirobohkan saja dan akan diganti dengan bangunan baru yang sepenuhnya akan ditanggung dono pembangunannya. Siapa sang dermawan Lampung itu tak jelas. Akhir-akhir ini sempat viral di media sosial bahwa salah satu masjid di Desa Ngargotirto, Masjid Al-Fatah, harus dibongkar. Dibongkar karena dijanjikan oleh seorang donatur atau pengusaha akan dibiaya pembangunannya sampai selesai. Masjid ini sudah dirobohkan sejak sekitar Februari lalu, Februari 2022. Namun dalam perjalanannya sempat tidak ada kejelasan dari donatur yang sempat menjanjikan akan membiayai pembangunan masjid ini. Panitia sempat ditransfer 10 juta, namun kemudian setelah itu sempat tidak ada kejelasan hingga baru-baru ini berita ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Belakangan donatur yang bersangkutan menghubungi kembali panitia dan beralasan bahwa dia yang seorang pengusaha sedang mengalami masalah keuangan pada usaha keluarganya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang langsung dengan Ustadz yang mengampu masjid ini, dan menariknya Ustadz Muhammad Soleh ini sudah bernadar akan berpuasa sejak masjid ini dibongkar atau mulai dibangun sampai pembangunan nanti selesai. Meskipun belum ada kejelasan sampai kapan pembangunan masjid ini akan selesai, Ustadz Soleh akan memutuskan akan tetap meneruskan puasanya sampai nanti masjid ini rampung dibangun. Entah bagaimanapun caranya, ini panitia juga sedang memikirkan bagaimana proses pembangunan ini juga akan selesai dan Ustadz Soleh juga bisa mengakhiri puasanya. Ini saya sudah bersama langsung dengan Ustadz Soleh. Oke, Pak Ustadz. Pak, bisa Pak jelaskan ini gimana Pak proses pembangunan masjid ini, awalnya gimana Pak sampai kemudian ini dirobohkan dan gini sekilas saja kan. Ya, ini awalnya kan akan direnovasi, akhirnya dibongkar, diganti masjid yang baru. Tapi dalam perjalanannya sudah Pak ya, sudah dihubungi lagi Pak ya. Artinya tanggung jawab itu dari donatur. Ya, tanggung jawab. Setelah ada kejadian seperti ini, dari pihak donatur menghubungi dan tanggung jawab. Alasannya apa Pak kemarin nggak ini Pak? Mungkin ada kendala keuangan. Anaknya ada yang usahanya mengalami, akhirnya mungkin uang dialihkan kepada anak. Tapi tanggung jawab. Ustadz Soleh sendiri ini kabarnya sudah berpuasa Pak sejak kapan Pak? Sejak dibongkar masjid Pak. Sampai kapan Pak nanti rencana puasa? Insya Allah selesai kubah sampai naik. Sampai kubah naik ya. Dengan ini Pak kemarin sempat
tidak ada kejelasan itu, apakah akan ini Pak tetap berpuasa nanti sampai pembangunan selesai entah kapan ini Pak? Iya, tetap enggak menggoyahkan niat saya untuk berpuasa. Meskipun nanti pembangunannya sampai molor itu Pak, Iya, jadinya tetap insya Allah. tetap puasa Pak nggih. Harapannya apa Pak dengan puasa itu Pak? Katanya semoga menjadi masjid yang diberi ridho oleh Allah, masjid yang membawa berkah ke lingkungan masyarakat, makmur nilai yang memiliki. Nggih, terima kasih Ustadz Soleh. Semoga lancar pembangunannya. Nggih. Demikian Tribuners, wawancara saya dengan Ustadz Soleh. Ustadz Soleh itu yang mengampu masjid ini. Beliau sebenarnya pendatang, berasal dari Magelang, dan rumah beliau juga ikut dirobohkan, ikut dibongkar, dan sekarang menumpang di rumah warga. Beliau asli Magelang, kemudian bermigrasi di desa Ngargotirto untuk mengampu masjid ini karena melihat kondisi masyarakat di sini memang sangat membutuhkan pendidikan agama. Dan beliau rela meninggalkan tempat tinggalnya, mata pencahariannya, dan memboyong seluruh keluarganya ke desa ini yang terbilang mungkin desa cukup terpencil ya, karena berbatasan dengan Waduk Kedungombo di Grobogan. Dono yang dijanjikan untuk pembangunan masjid tersebut tak tanggung-tanggung rep 1,3 miliar. Warga kampung percaya begitu saja dengan omongan itu. Padahal sekalipun warga belum pernah bertemu dengan orang Lampung yang disebut tersebut, kata Agus Budiono kawarga Ampung yang lugu terbuai janji. Masjid lalu dirobohkan roto dengan tanah. Warga masih percaya ketika si orang dekat meminta warga membuat rencana anggaran biaya RAP dan desain masjid yang dikehendaki. Namun saat warga bertanya soal janji Dono dari Sang Dermawan, tak ada jawaban. Si orang dekat hanya bisa memberikan uang rep 10 juta. Kami tak menyangka bahwa akhirnya akan seperti ini. Kami berkali-kali berusaha menanyakan kejelasannya, tapi tetap saja tidak pernah ada kenyataannya. Kami pernah mendesak agar bisa bertemu dengan orang dermawan dari Lampung yang diceritaan itu, tapi tetap saja tidak bisa dipenuhi, lanjut Agus. Kadus Kowang, Sunardi, juga mengakui bahwa sejauh ini warganya terbuai oleh janji tak jelas yang berujung merobohkan masjid yang telah berdiri kokoh lebih dari 1/4 abad. Dan ini kondisi terkini dari pembangunan Masjid Al-Fatah di Dukuh Kowang ini, yang ternyata pembangunannya terus berjalan terus, dan meskipun ini agak ada sedikit kendala terkait dengan pembetonan dan pentalutan. Dan ini kemarin sempat diperbincangkan dan sempat viral juga. Masjidnya dirobohkan terlebih dahulu setelah ada donatur yang menyanggupi ingin mendonasikan hingga pembangunan selesai. Berdasarkan penuturan ketua panitia pembangunan masjidnya, masjid yang lama itu sudah dibangun tahun 1991, artinya sudah kurang lebih 30 tahun dibangun, dan kondisinya sudah sangat memprihatinkan, di mana atapnya sudah mulai rapuh, dan karena ini lokasinya berada di pinggir jurang, sehingga ini di samping sana itu jurang, sehingga sudah ada sebagian bangunan masjid yang runtuh ke jurang, sehingga niat baik dari donatur tersebut untuk mendonasikan atau membantu pembangunan masjid ini disambut baik oleh warga, karena memang kondisi masjidnya apabila direnovasi juga sayang, sehingga dibangun sepenuhnya. Dan ini
Dan ini kondisi pembangunan masjid, dan ini masih dalam proses talut di samping masjid, dikarenakan memang apabila tidak ditalut akan sering terjadi longsor, takutnya akan sering terjadi longsor, dan saat ini masih dalam proses pentalutan sekitar dengan ketinggian 8-9 meter. Dan kabar terbaru dari donaturnya sendiri mengatakan bahwa sudah dapat kembali menghubungi pihak panitia pembangunan masjid dan menyatakan menyanggupi untuk kembali membangun masjid ini. Namun alasan Dermawan itu sendiri sempat tidak bisa berkomunikasi dengan pihak panitia pembangunan, dikarenakan memang kondisi perekonomian Dermawan tersebut juga sedang sedang ada masalah karena pandemi COVID-19, yang mana usahanya juga terimbas pandemi COVID-19, sehingga Dermawan tersebut sedikit terkendala masalah untuk mengirimkan donasinya. Dan kini beberapa waktu lalu dari pihak panitia pembangunan masjid juga sudah kembali berkomunikasi dengan donatur tersebut dan memastikan dan sudah kembali mengirim sejumlah uang untuk kembali melanjutkan pembangunan masjid ini. Sebelumnya pembangunan masjid ini juga lancar terus dan tidak terjadi kendala apapun, tetap jalan. Dan ini setelah viral kemarin, kemudian dari beberapa pihak, terutama dari kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Sragen sendiri langsung mendonasikan, memberikan bantuan berupa uang sejumlah 100 juta rupiah masing-masing. Dan tentu saja juga banyak bantuan-bantuan yang masuk setelah masjid ini viral, sehingga diharapkan masjid ini dapat kembali dipergunakan oleh masyarakat yang saat ini menggunakan rumah kosong sebagai tempat ibadah sementara.